Gimana sih dok, misalnya kalau udah nyeri, itu obatnya tuh nggak nambah lagi ya Pak? Dosisnya akan selalu nambah? Iya. Atau gimana dok? Bisa merusak dengan cara mendesak, dia bisa merusak dengan cara dia infiltrasi masuk ke dalam, ya. Dia bisa merusak dengan mengeluarkan enzim-enzim, mengeluarkan asam yang dia punya. Kemudian dari asam tersebut akan membuat si struktur di depannya, entah dia otot atau tulang misalnya, akan melumer ya, lumat jadinya. Lumat. Ya, itu terjadi. Itu nyeri sekali. Nah, apa yang bisa dikerjakan? Dengan demikian kita bersinergi untuk membuat sobat sehat tetap sehat pada sobat sehat yang mengalami kanker tadi. Tuh, rumit ya, tetapi inilah dia jalannya seperti itu. Kalau udah nyeri kan pokoknya udah deh, saya mau udahan aja gitu. Emang iya dok, kalau udah nyeri pasti. Semua orang kadang menganggap bahwa kalau udah dikasih morfin, kemudian udah. Iya. Kalau nggak hilang berarti nggak mempan dong. Bukan. Sobat sehat, kita tentu sering mendengar ada yang namanya cancer pain atau nyeri karena kanker. Tentu namanya nyeri itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak nyaman ya, unpleasant bahasanya ya, sesuatu yang tidak nyaman. Dan itu sangat tidak diinginkan terjadi pada pasien-pasien, terutama pasien kanker. Ya, sekali lagi juga bahwa nyeri kanker ini akan terjadi sejalan dengan tingginya stadium atau berkembangnya atau membesarnya daripada si sel kanker tadi. Bagaimana? Ayo kita kupas. Mudah-mudahan teman-teman mendapat pencerahan dari diskusi kita ini. Ya. Gimana Mbak Wes? Ada yang ya banyak dokter tentang nyeri kanker. Itu gimana sih dok? Misalnya kalau udah nyeri, itu obatnya tuh nggak nambah lagi ya Pak? Dosisnya akan selalu nambah? Iya. Atau gimana dok? Ya, Mbak Wes dan teman-teman sobat sehat ya, bahwa memang nyeri kanker atau cancer pain ini itu akan bertambah seperti tadi di awal pendahuluan tadi, ternyata bertambah sejalan dengan tingginya stadium dan kedua besarnya ukuran sisa kanker, dan dia akan lebih nyeri lagi bila memang dia melanda atau menabrak atau merusak masuk ke dalam struktur di depannya. Contoh misalnya pada contoh kanker misalnya osteosarkom ya, kanker tulang. Itu akan masuk ke dalam tulang dan merusak tulang. Itu sakitnya hebat. Yang lain misalnya kanker otot misalnya rhabdomyosarkom, itu juga sama. Sejalan dengan dia bertambah ya, dia akan merusak otot yang dia infiltrasi, yang dia masuk ke dalamnya gitu. Dan pengobatannya adalah satu lagi, kayak kanker seperti kanker pankreas misalnya. Kanker pankreas juga sama. Dan dia bukan karena masanya masuk ke dalam struktur organ sekitar, tetapi justru cairan yang ada ya, enzimatik yang ada itu masuk atau merusak di daerah sekitarnya, sehingga keluhan nyerinya itu tidak hanya di depan tapi bisa tembus sampai belakang. Jadi cairan aja bisa membuat ya. Jadi infeksi. cara si sel kanker ini memang monster, sesuatu ya, subhanallah ya. Jadi sesuatu yang di luar pengetahuan manusia pada awalnya. Setelah itu kita pelajari bahwa ternyata dia bisa merusak dengan cara mendesak, dia bisa merusak dengan cara dia infiltrasi masuk ke dalam ya. Dia bisa merusak dengan mengeluarkan enzim-enzim, mengeluarkan asam yang dia punya. Kemudian dari asam tersebut akan membuat si struktur di depannya, entah dia otot atau tulang misalnya, akan melumer ya, lumat jadinya. Lumat. Gitu. Ya, itu terjadi. Itu nyeri sekali. Nah, apa yang mesti dikerjakan? Tentu yang pertama dokter akan memberikan obat anti nyeri. Nah, cuma permasalahannya adalah obat anti nyeri itu kerjanya adalah di otak. Kerjanya di otak, tetapi tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Hanya mengurangi nyeri yang timbul. Persepsi kita terhadap nyeri tadi berkurang gitu. Satu, dokter juga akan memberikan yang namanya obat adjuvan yang membantu supaya obat anti nyeri tadi, apakah bentuknya morfin, apakah bentuknya tadi opiat tadi, itu akan bertahan lebih lama. Kita akan berikan obat yang namanya adjuvan tadi seperti gabapentin misalnya, pregabalin dan sebagainya, yang fungsinya adalah membuat supaya efek anti nyeri tadi ya lama. Jadi kita nggak merasa nyeri gitu. Satu hal. Yang kedua, tata laksana untuk pasien-pasien dengan nyeri kanker tadi tentu mengacu kepada penyebab daripada apa yang menyebabkan dia nyeri tadi. Contoh misalnya nyerinya karena bone pain misalnya,
karena nyeri di tulang, karena ada metastasis di tulang. Tentu yang dikerjakan selain memberikan obat anti nyeri tadi, tentu dokter akan memberikan obat yang lain seperti obat penguat tulang, bisfosfonat gitu. Ada zoledronic acid, ada ibandronat. Itu bisa mengurangi sakitnya atau mengurangi sakit dengan cara dia menghambat pertumbuhan daripada sel osteoklas namanya, sel yang dipengaruhi oleh si sel kanker tadi untuk menghancurkan, merusak atau menggerogoti begitu kira-kira Mbak Wes. Dan sambil berjalan dia juga memperkuat ya tadi obat penguat tulang tadi, bisfosfonat tadi. Berikutnya lagi juga dokter akan memberikan radiasi ke tulang tadi. Ya. Sebenarnya hampir sama cara kerjanya. Maksudnya efeknya sama, dia akan meningkatkan osteoblast, menghambat osteoklas, tapi dengan jalur yang berbeda tentunya. Sehingga selain itu juga perlu juga kemoterapi tentunya. Kemoterapi terapi target untuk kankernya tadi. Karena itu kalau buat saya istilahnya adalah keroyokan. Jadi semua bersama-sama bekerja. Tidak ada yang satu lebih superior daripada yang lain. Sehingga akibatnya apa? Satu, kankernya hilang, desakan terhadap jaringan sekitar berkurang karena kankernya hilang, kemudian massa tumornya juga hilang, kemudian zat-zat yang dikeluarkan juga ditekan, kemudian komplikasi yang timbul seperti misalnya tulang tadi juga tidak terjadi, tidak sampai patah. Gitu. Jadi memang fungsi paripurna ya, sobat sehat. Artinya nggak bisa hanya obat nyeri aja, nggak bisa. Obat kemo saja tidak bisa, tapi semuanya bersama-sama gitu. Karena itu tidak pernah ada ahli kanker yang lebih mumpuni ketimbang bersama-sama. Ada dokter bedah onkologinya, ada dokter hemato-onkologinya, ada dokter radioterapinya, bahkan kadang-kadang ada dokter ahli pain. Meskipun kadang-kadang dirangkap juga oleh dokter hematologi onkologi juga. Dan dengan demikian kita bersinergi untuk membuat sobat sehat tetap sehat pada sobat sehat yang mengalami kanker tadi. Tuh, rumit ya, tetapi inilah dia jalannya seperti itu. Mengatasi nyeri kankernya itu jadi nggak cuma ke satu dokter ya, mesti harus beberapa dokter yang begitu jangan. Ya sakitnya juga serius ya. Sakitnya serius. Gitu. Terus dok, ini apa yang kan beberapa teman saya udah pakai morfin nih gitu, emang iya dok? Ya itu tadi yang saya bilang. Jadi tidak pernah ada satu keluhan akan selesai dengan satu pengobatan gitu. Jadi sobat sehat tidak ada dan tidak pernah ada satu pengobatan yang lebih unggul dari yang lain. Karena harus bersinergi bersama-sama. Jadi kalau nyerinya tadi dengan menggunakan morfin tadi, ya nyeri di otak, persepsi di otak berkurang. Tapi underlying disease-nya, penyakitnya tadi masih tetap berjalan gitu. Karena itu obati nyerinya, obati penyebabnya, dan obati komplikasinya. Itu kata kuncinya gitu. Obati komplikasinya tentu mencegah patah tadi misalnya, mencegah terjadinya kerusakan organ tadi ya. Kemudian mencegah komplikasi ya tadi seperti misalnya diberikan infus penguat tulang tadi dan radiasi misalnya kalau di tulang. Dan tentu juga satu lagi persepsi nyerinya kita ubah. Jadi obat nyerinya diberikan. Persepsi nyeri ya. Jadi kalau teman tadi yang masih sakit dengan morfin, berarti apa? Satu, morfinnya belum adekuat, belum cukup. Belum cukup. Nanti kapan-kapan kita akan bahas ya tentang pemberian obat morfin tadi. Morfinnya belum cukup yang pertama, yang kedua mungkin tambahan adjuvan tadi yang saya bilang atau pregabalin, gabapentin tadi mungkin belum cukup dosisnya begitu kira-kira. Dan mungkin juga pengobatan yang dijalankan ini belum selesai, belum berjalan gitu. Jadi memang bersama-sama bergeraknya begitu, Mbak Wes. Kalau udah nyeri, ini pertanyaan agak-agak gitu ya. Kalau udah nyeri kan bawahnya udah deh, saya mau udahan aja gitu. Emang iya dok? Kalau udah nyeri pasti. Kalau udahan berarti mati ya? Iya. Gitu. Tapi kan kita nggak mau ke situ ya. Jadi karena itu ketika nyeri, tolong balik ke dokternya. Bukan berarti semua orang kadang menganggap bahwa kalau udah dikasih morfin, kemudian udah. Kalau nggak hilang berarti nggak mempan dong. Bukan. Berarti apa? Dosisnya kurang. Satu. Kedua, belum ada kombinasi dengan yang lain-lain obatnya. Karena morfin bukan segalanya. Gitu. Ya, jadi harus bersama. Dan juga nanti mungkin perlu nanti kita bahas ya Mbak Wes ya, bahwa pemberian morfin ini harus around the clock. Harus exactly sesuai dengan waktunya. Jam 7, jam 6, jam 6. Supaya apa? Supaya morfinnya tidak bertambah.
gitu. Dan Oh. pengobatannya tetap mumpuni buat pasien tersebut. Sampai seberapa lama sih tubuh tuh bisa Nggak ada mengonsumsi nggak ada yang namanya, nggak ada efek atap, Mbak Wes. Jadi sebanyak efek? mungkin yang namanya efek atap. Nah, efek atap itu maksudnya nggak ada maksimalnya. Oh. Jadi bisa terus diberikan semaksimal mungkin selama tidak ada efek samping. Sekali lagi nanti kita akan bahas masalah setiap obat pasti ada efek sampingnya. Karena itu kita perlu juga menjaga, nih kalau udah banyak nih harus tambahan yang lain-lain gitu kira-kira. Apa itu efek samping? Efek sampingnya adalah seperti misalnya perutnya jadi gendut misalnya. Karena penurunan peristaltik usus, susah buang air besar, susah kentut misalnya. Yang kedua, depresi nafas, jadi napas jadi lebih pelan, itu bisa terjadi. Yang ketiga, tidur terus, penurunan kesadaran pada orang tua. Jadi apa yang perlu dikerjakan? Penurunan kesadaran. Nah, apa yang mesti dikerjakan? Kalau seperti itu, tentu kita mengurangi dosis daripada morfin tadi untuk mengurangi efeknya tadi. Sekali lagi memang repot, tetapi tentu dengan penanganan yang tepat, di tangan yang tepat, dan satu lagi dengan kerjasama yang baik dari tim tadi, ya insya Allah nyerinya akan teratasi. Demikian pula dengan kankernya ya. Baik, sobat sehat, mudah-mudahan bermanfaat kupas tuntas kita mengenai nyeri kanker. Nanti lain waktu kita akan buat satu cerita tentang bagaimana obat-obat anti nyeri ini kita gunakan supaya sobat sehat juga pinter, dan tentu literasi yang terbaik adalah guru yang paling baik, membaca ya, sehingga teman-teman tidak hanya mendengarkan saja tetapi juga membaca, dan kalau membaca akan lebih paham tentunya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat. Salam sehat.